Pengajian Akbar Ahad Wage. Ucap peresmian Happy from MDS Wanayasa 1 sampai 2 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahibul Fadilah wa Sa'adatu Ra'isu Markazil Muhammadiyah, which respect the replacement position of Banjarnegara region. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Samahatu Profesor Dr. Imam Prasojo. Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarnegara, serta Bapak Ibu tamu undangan pengajian Ahad Wage yang dirahmati Allah. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, who has gives mercies, blessing and healthy, so we can attend and participate in this event without any obstacles. Secondly, salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guiding us from the darkness to the lightness, and from stability to cleverness in the right way, Islamic religion. Susunan acara pengajian rutin Minggu 2 Juli 2023 sebagai berikut. Al-Barnamaj Al-Awal Al-Iftidah. Second agenda, reciting the Holy Quran. Acara ketiga
menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Sang Surya dan Mars Aisyah. Al-Barnamaj Rabi At-Tawjih Al-Irsyadat. Fifth agenda, a glimpse of happy fun. Acara keenam, inti. Al-Barnamaj Al-Akhir Al-Ikhtitam. Al-Barnamaj Al-Awal Al-Iftidah. Haya nabda hadihil barnamaj bil qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Second agenda is reciting the Holy Quran. To our brother Yuda Riftiawan, please welcome. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Sang Surya dan Mars Aisyah. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
al-irsyadat. At-tawji al-irsyadat al-awal Biraisil lajnah, yakni Al-Ustadz Wahyudin SAG MSI, falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinarak bun, depan bun. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang sekarang masih dalam perjalanan. Beliau menginap di Hotel Fok Haris. Yang kami hormati Ketua MBM Pusat Bapak Dr. Muhammad Nurul Yamin MSI. Yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Deputi Kepala BI Perwakilan Purwokerto. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, yang kami hormati Ibu Camat dan Forkompinca, yang kami hormati anggota Dewan Pak Slamet Riyadi, dan semua yang tidak saya dapat sebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan semoga untuk kita semuanya. Yang pertama, kami selaku panitia mohon maaf kepada para tamu undangan yang hadir tepat waktu. Alhamdulillah jam 8 waktu insan beriman sudah hadir di sini, yaitu dari BI Purwokerto dan yang lainnya. Tetapi karena kita menunggu jamaah, kalau jamaah belum hadir nanti pidatonya nggak ada yang dengar, sehingga mohon maaf sekali tampaknya harus waktu mulur sedikit. Sebelumnya para jamaah yang masih berada di belakang silahkan masuk ke depan saja, masih banyak tempat yang kosong, okay? Sehingga nanti yang di belakang untuk yang baru atau yang datangnya terlambat. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Happy Farm itu semacam peternakan yang fokusnya adalah pada perah, kambing perah. Kenapa diadakan? Karena visi MTS MBS Wanayasa adalah cerdas, sehat, berakhlak mulia, berjiwa kader dan entrepreneur. Silahkan dari BSI cabang Banjarnegara. Kemudian salah satu untuk mendukung santri yang entrepreneur ini, kita bentuk divisi atau unit usaha. Maka alhamdulillah atas segala dukungan dari semua pihak dapat terlaksana. Antara lain terpengaruh oleh visi pendidikan di Muhammadiyah yang mengambil dari surat Ali Imran 190, 191, yaitu ulul albab. Dengan belajar di MTS MBS ini, harapannya akan menjadi ulul albab yang lengkap, jasmaninya iya, rohaninya juga, zikirnya luar biasa, fikirnya juga cemerlang. Maka kemudian kita berkumpul di bawah fasilitas BI, ada namanya Happy Train, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren, di Banyumas Raya, Banjarnegara, satu-satunya dari MBS. Alhamdulillah di sana ada semacam slogan, santri itu tidak hanya belajar fikih tetapi juga belajar sugih. Setuju?
Alhamdulillah. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada semua warga. Yang kedua kepada MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah, yang nanti akan membina kita agar usaha ini berjalan sampai dengan sukses. Kami mengucapkan terima kasih kepada BI Perwakilan Purwokerto yang telah memberi dana stimulan kepada kita sebesar 592 juta rupiah. Saya berterima kasih kepada Direktur Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah memberikan kambing kepada kami sebesar 130 juta dan akan diteruskan sampai kandangnya penuh kapasitas 100 ekor. Mantap. Cuma ini Lazismu ini nggak mau satu tahap. Setahap dulu dilaksanakan, meyakinkan nggak ada yang mati, sehat, gemuk, produksi. Tahap kedua cair. Ini sudah Natal lagi ini Mas Abi. Apalagi butuhnya? Kalau tanya kepada Aisyah apalagi butuhnya, mesti bilangnya kulkas. Kalau kita peralatan yang mendukung ke Happy Farm. Terima kasih. Dan kepada Bank Indonesia kami menyampaikan bahwa dana stimulan yang kira-kira 600 juta itu alhamdulillah disambut warga Muhammadiyah khususnya di Wanayasa. Akhirnya dana itu berkembang menjadi 2 miliar 750 juta untuk membebaskan tanah. Kemudian kita bikin pagar keliling, kita buat rumah penampung susu, kita buat rumah untuk tukang kandang. Itu kita hitung sekitar 2 miliar walaupun kita masih utang 200 juta. Insya Allah cukup nggih, cepat lunas lah insya Allah nggih. Dan insya Allah pertanian ini memang sudah dirancang sedemikian rupa. Di sini tidak ada yang sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Sehingga termasuk nanti kohenya, kotoran hewannya itu dijadikan biogas. Dijadikan biogas. Jadi nanti para santri akan mengonsumsi hasil dari kotoran hewan, tetapi sudah menjadi gas. Dan alhamdulillah sepertinya sudah jadi, tapi masih sederhana. Nanti ini ada stroberi, ada aquaponik dan lain sebagainya. Nanti MPM untuk bisa mendampingi kami agar menjadi lebih sukses. Karena kemarin Pak Fathur Rahman dari MPM Jawa Tengah itu mengatakan, wah ini masih belum ideal. Saya katakan, lah inilah tugas MPM. Terakhir, MTS MBS Wanayasa ini punya prinsip, punya rumus. Siapa saja yang berani menginjakan kakinya di MTS MBS ini harus berkontribusi. Jadi jenengan ini terjebak di jalan yang benar. Ya, kalau tidak hartanya, paling tidak idenya. Maka di sini masya Allah banyak orang yang kemudian menyumbangkan apa yang menjadi potensinya, termasuk ide, pikiran, dana dan lain sebagainya. Karena MTS ini dibangun dari umat, oleh umat dan untuk umat. Maka kita semua yang harus bertanggung jawab. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti setelah selesai akan ada peresmian kandang, dan sebelumnya nanti ada semacam penandatanganan komitmen kolaborasi pengembangan Happy Farm. Saya kira terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala penyambutan kami yang belum maksimal. Dan yang sebelum saya tutup, kami mohon yang masih berada jauh di selatan, monggo masuk saja. Yaitu dari tapak suci dan lain sebagainya, silakan masuk. Ini masih banyak yang kosong, duduk di depan sehingga nanti kalau disuting sama RCTI hasilnya bagus. Ya, hasilnya bagus. Ini nanti RCTI akan hadir dan kita juga sudah menyiapkan tim media. Ya.
Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda. The speech will be delivered by the leadership of the Muhammadiyah Press for the 47th period and the elected press leadership. To Mr. Rohmani, please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur alhamdulillah hanya bagi Allah atas segala nikmat karunia-Nya yang luar biasa. Kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahim pada acara pengajian akbar pimpinan cabang Muhammadiyah Wanayasa sebagai rangkaian musyawarah cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Wanayasa. Salawat serta salam tersanjungkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati pejabat Bupati Banjarnegara atau yang mewakili, yang kami hormati dari MPM Pusat Bapak Yamin, kemudian Lazismu Pusat Mas Abi, kemudian dari BI Purwokerto, dari PDM Banjarnegara Pak Agus, dan anggota Dewan Pak Slamet, dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta jamaah semuanya yang kami hormati, kami banggakan. Perkenankanlah kami berdiri di sini dengan penuh haru, penuh rasa bangga. Alhamdulillah, kepemimpinan PCM Muhammadiyah periode 47 sudah berakhir tadi malam jam 11 tepat 11 malam pukul 23.00 dengan terpilihnya Bapak Rohmani sebagai Ketua PCM Wanayasa periode 48. Saya sebagai Ketua PCM periode 47 menyampaikan yang pertama, terima kasih kepada semua jamaah. Keberhasilan PCM kali ini adalah keberhasilan panjenengan semua, bukan keberhasilan saya, Wido, bukan keberhasilan PCM yang 13, tapi keberhasilan kita semua. Bukti keberhasilan adalah MBS, bangunan yang luar biasa, dengan isinya, dengan kondisi SDM di dalamnya. Inilah keberhasilan kita semua. Maka sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan. Kemudian keberhasilan yang kedua kepada Lazismu secabang Wanayasa. Dari 11 ranting, alhamdulillah sudah punya 7 mobil layanan. Dan insya Allah terbanyak sedaerah Banjarnegara. Dari 11 ranting, alhamdulillah sudah punya 7 mobil layanan Lazismu. Itu juga keberhasilan panjenengan semua. Saya sebagai ketua hanya pinternya ngomong, ngoprak-ngoprak. Itu uang-uang dari panjenengan semua. Itulah keberhasilan kita semua. Kemudian segala kelemahan, kekurangan itu tanggung jawab kami PCM. Masih banyak program-program yang belum kami laksanakan, belum bisa kita laksanakan. Insya Allah akan dilanjutkan di kepemimpinan Pak Rohmani ke depan. Dan harapan besar, bangunan MBS ini masih separuh, baru separuh. Harapannya di periode 48 ini jadi utuh, nyambung 3 lantai lagi.
Kemudian di sebelah timur, ya, dari sini nanti sampai ke sana asrama putra juga 3 lantai, harapannya seperti itu. Setelah ini kedua bangunan berdiri, maka di atas halaman ini kita tutup sampai sana, sehingga ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan besar tidak perlu ada tenda-tenda lagi, bisa juga disewakan untuk usaha. Maka mohon doa restunya, moga pada tim Tapak Suci yang mau berkeliling silakan mulai berkeliling. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Wahyudin, barang siapa yang menginjakkan kaki di MBS maka harus mengeluarkan sesuatu, kan? Maka mari, ayo tim Tapak Suci silakan. Tim Tapak Suci, yuk mulai. Alhamdulillah. Maka untuk periode ini lain dari yang lain. Yang mengedarkan kotak infak adalah pasukan para pendekar. Sehingga yang tidak memberi hati-hati. Nah, hati-hati itu para pendekar cilik sudah siap. Disilat disilat. Jadi sekali lagi bangunan itu akan kita lanjutkan. Sebelah sini kita bangun asrama, dan yang sedang dibangun Masjid Putra, bantuan dari Yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah. Ini donatur-donatur dari Jeddah, dari Arab Saudi. Alhamdulillah sedang proses membangun. Ditawarkan untuk peletakan batu pertamanya hari ini, nggak mau, men cepat mulai. Alhamdulillah, terima kasih. Ayo para pendekar silakan berkeliling. Yo, di sini depan belum. Yo, sebelah. Wah. Yo. Kemudian Bapak Ibu semua, moto tema musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah adalah unggul berkemajuan. Kami sedikit akan, ayo men semangat, kita pakaikan yel, ya, yel. Kita latihan sebentar. Ketika saya sampaikan ranting, jawabannya penting, di dada, penting. Ya, ranting penting, cabang berkembang, ya, dua tangan berkembang. Kemudian ketika saya sampaikan Muhammadiyah unggul berkemajuan, ya, kita coba biar semangat. Ranting penting, cabang berkembang, Muhammadiyah unggul berkemajuan. Terima kasih, dilanjutkan Pak Rohmani. Terima kasih. Langsung saja yang kami hormati para tamu, Bupati atau yang mewakili, serta semuanya sahabat tamu undangan. Langsung saja melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ketua KJN periode 47. Sangat benar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Didian untuk melanjutkan tugas kepemimpinan di pimpinan cabang Muhammadiyah Pernyasan. Namun demikian, tugas PJN itu bukan untuk bekerja, tetapi operasi. Insya Allah, Bismillah dan Innalillah, siap untuk operasi panjenengan semuanya untuk periode 48. Di pimpinan cabang Muhammadiyah, saya yakin sudah tertanam jiwa. Tiada hari tanpa memberi, tiada minggu tanpa membantu, tiada bulan tanpa iuran, dan tiada tahun tanpa membangun. Sehingga saya dan teman-teman 13 pimpinan terpilih yang tadi malam sidangnya cukup alot,
sampai jam setengah 12 ya. Luar biasa, selama saya masuk di dalam 13 kepemimpinan baru kali ini muscap yang luar biasa. Dari pagi jam 7 Ibu-ibu Aisyah sudah bersidang sampai dengan jam 12 ya. Dilanjutkan jam 1 untuk bapak-bapak Muhammadiyah sampai jam 10 selesai pemilihan. Rapat formatur yang paling lama mungkin selama saya masuk di dalam kepemimpinan di PCM. Sidang formatur sampai 1 jam lebih karena banget alotnya, semuanya berebut untuk tidak menjadi ketua. Sehingga apa boleh buat, karena ini amanah dari jamaah, dengan mengucap innalillahi, insya Allah kami ber-13 siap melanjutkan tugas kepemimpinan periode 48. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya, jamaah yang hadir pada pengajian rutin Ahad Wage ini siap mendukung, karena yang menjadikan Muhammadiyah di Wanayasa maju itu bukan kepemimpinannya saya, Mas Vito dan kawan-kawan, tetapi panjenengan semua tadi sudah disampaikan. Untuk itu saya terlalu ingat dengan pesan sesepuh kita Mbah Hanif, kita hidup ada 3 masa, di 3 masa, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu janganlah berlalu, kata Mbah Hanif, tetapi masa lalu itu sebagai kenangan, menjadi pijakan untuk melangkah di masa-masa berikutnya. Masa kini adalah masa yang kita hadapi, realita kita. Inilah yang kemarin kita rencanakan kejadian hari ini. Kita sudah merancangkan jauh hari ini akan pengajian dipusatkan di sini. Alhamdulillah kenyataan hari ini terlaksana. Luar biasa, saya dan Mas Vito bisa ngomong di depan para pejabat, ada Pak Bupati, Bu Camat, teman-teman dari PDM, pimpinan cabang sewilayah atas, Lasismu dan lain sebagainya. Ini mungkin pertama dalam sejarah di Wanayasa kita bisa mengadakan kegiatan akbar seperti ini. Untuk itu kami hanya bisa memohon dukungan panjenengan semua agar apa yang sudah diputuskan kemarin dengan berdarah-darah musyawarahnya bisa terlaksana. Kalau tidak terlaksana, panjenengan yang ikut menanggung dosanya, karena panjenengan sudah memilih orang yang salah. Tetapi kalau itu benar, ya itu tanggung jawab kita bersama untuk bisa melanjutkan kepemimpinan di PCM Wanayasa. Terima kasih kami ucapkan kepada kepemimpinan PCM periode 47. Bagi yang tidak terpilih mungkin sangunya kurang banyak, teriak kampanye, tetapi bagi yang baru kami ucapkan selamat bergabung. Ada 5 orang, alhamdulillah, generasi muda masuk di dalam susunan PCM. Ada Mas Afan, ada Mas Rizal Ardian, ada Mas Sugeng dari PCBM, ada Mas Hari. Mudah-mudahan mereka yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita semuanya. Sebenarnya saya sudah cukup tua untuk bergerak, tidak segesit Mas Vito karena umurnya lebih tua saya. Untuk itu nanti banyak teman yang masih muda insya Allah akan mensupport kegiatan kita di periode berikutnya. Kemudian saya ucapkan selamat untuk PCM yang terpilih menjadi pimpinan daerah. Pak Wahyudin melanjutkan untuk periode berikutnya, Mas Widyo masuk menjadi jajaran 13 pimpinan daerah. Mudah-mudahan mereka masuk di jajaran pimpinan daerah tidak lupa dengan pimpinan cabang Muhammadiyah. Insya Allah akan kita dudukan pada posisi terhormat di PCM Wanayasa. Di pasal 19 ADART ada peluang untuk menduduki jabatan sebagai penasehat. Mudah-mudahan dengan penasehat dari Mbah Hanif,
saya masih tenang karena ada Mbak Hanif. Kemudian ada Pak Wahyudin, ada Mas Wito, dan nanti tokoh-tokoh Muhammadiyah di Wanayasa kita dudukkan sebagai penasehat, sehingga nanti kegiatan tidak melenceng dari jalur yang benar. Menurut Pak Wahyudin, saya sudah tersesat di PCM Wanayasa, tetapi tersesat di jalan yang benar, mudah-mudahan. Karena mungkin panjenengan tidak tahu siapa saya, karena saya bukan orang sini asli, sehingga memilih saya ini sebenarnya panjenengan juga tersesat, tidak tahu latar belakang saya seperti apa. Saya dilahirkan di pesisir pantai selatan, tetangganya Nyi Roro Kidul, sehingga panjenengan tidak paham bagaimana karakter orang hidup di pantai selatan, sehingga bagaimana nanti karena sudah terlanjur dipilih, maka siap-siap dengan gaya saya di PCM Wanayasa ke depan. Tapi kalau tidak siap ya jangan berani-berani pilih. Sudah berani ya monggo nanti bareng-bareng deh. Terima kasih. Mungkin demikian sambutan pengantar dari saya, perkenalan juga, dan ucapan terima kasih untuk PCM yang sudah melaksanakan tugas periode ke-47. Yang paling akhir kami ucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya Mas-Mas Kokam, karena kemarin ada yang protes tidak disebut nih. Terima kasih kemarin sudah bermalam di pondok untuk mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada jamaah semuanya untuk bisa rawuh menghadiri pengajian akbar di pimpinan cabang Muhammadiyah Wanayasa. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan dicatat sebagai bagian dari kebaikan atau amal baik yang nanti bisa menjadi bagian dari pemberat kita ketika nanti pada saatnya diperhitungkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-Tawji Al-Irsyadat Biro Isi Maktabi Tamsili Bank Indonesia. Maktabi Tamsili Purwokerto Al-Sayyid Mursidi Falyatafadhal alaihi masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Banjarnegara yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Singgi Haryono, PLT Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara. Selamat bertugas juga Pak. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurul Yamin, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Direktur Lajismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang lama maupun yang baru. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan ya Wanayasa. Ya mungkin saya mendoakan segera ke kabupaten Bu. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang cukup. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mewakili pimpinan Bank Indonesia Purwokerto yang kebetulan pada hari ini Pak Roni Hartawan ada kegiatan di Jakarta. Kami ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, kami merasa terhormat, merasa diapresiasi oleh pimpinan Muhammadiyah ya, termasuk di daerah Kabupaten Banjarnegara, karena diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dan bersinergi
untuk membuat sebuah percontohan atau sebuah aktivitas kegiatan yang insya Allah bermanfaat, yaitu Happy Fun. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa semakin berkembang, bisa memberikan manfaat dan tentu menjadi amal jariah buat kita semua. Tadi kita juga menyaksikan bersama, mengikuti bersama bagaimana semangat pengurus Muhammadiyah untuk beramal soleh, ya, melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Mudah-mudahan ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa Bank Indonesia hadir di Ex-Kerisden Banyumas dan juga tentu secara nasional di Indonesia tentu ingin berkontribusi. Jadi dalam hal ini kami siap, Pak Wahyudin, untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, Pak. Termasuk memberikan literasi keuangan kepada adik-adik yang ada di Muhammadiyah Boarding School. Dan tidak hanya terbatas pada literasi keuangan, tapi juga kegiatan capacity building termasuk untuk mengembangkan Happy Fun, Pak. Jadi nanti bisa aja kita bersinergi, berkolaborasi dengan MPM untuk memfasilitasi misalkan pemberian materi mengenai digital marketing dan lain sebagainya. Ini kalau di Muhammadiyah kita tahu ya, SDM-nya sungguh sangat luar biasa. Bahkan terakhir Pak Dr. Nurul Yamin, saya sempat bertemu dengan Prof. Mahfud Solihin. Beliau sekarang sedang mendalami masalah digital marketing. Mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan untuk mengisi materi ya, termasuk di Muhammadiyah Boarding School. Nah, kemudian yang terakhir kami mendoakan semoga Muhammadiyah dengan segala amal usahanya semakin berkembang, sang surya semakin berkibar, Pak. Dan jamaahnya selalu guyup, rukun, dan menjadi contoh buat kita semua. Mungkin itu, mohon maaf apabila banyak hal-hal yang tidak berkenan. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hakadha naskurukum ala tarhibil ladzi tamma taslimuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh manajer divisi pendayukunaan dan pendistribusian lanjut. Akan disampaikan oleh MPN PP Muhammadiyah kepada Dr. Muhammad Nurul Yamin MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati bersama Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mungkin sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita bersama-sama. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati pimpinan Lazismu, yang juga pimpinan perwakilan Bank Indonesia Purwokerto yang kami hormati. Yang tentu kita hormati bersama-sama Bupati Banjarnegara yang pada pagi hari ini diwakili Pak Singgi PLT Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, khususnya juga teman-teman Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang pagi siang hari ini hadir juga di samping dari anggota pimpinan pusat majelis,
juga dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Pak Fatur Rahman, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat membahagiakan ini untuk menyaksikan dan juga sekaligus bersama-sama bahwa kolaborasi, sinergi, ta'awun, bersilaturahmi bersama-sama untuk kemajuan umat dan masyarakat itu adalah hal yang wajib kita lakukan bersama-sama. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara sendiri, dan hari ini kita menyaksikan kolaborasi ada dari Bank Indonesia, ada dari Lazismu, ada dari pimpinan persyarikatan, baik itu di cabang, ranting, daerah, dan juga dukungan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu topik yang diangkat dalam kolaborasi ini terkait dengan pertanian dan khususnya adalah peternakan kambing atau susu kambing. Itu adalah satu hal yang sangat tepat karena memiliki beberapa peluang tetapi juga sekaligus tantangan. Tantangannya adalah generasi anak-anak kita itu sebagian sedang menghadapi masalah stunting atau kekurangan gizi. Maka kehadiran peternakan susu kambing di MBS Wanayasa ini diharapkan bukan hanya menyehatkan para santrinya, tetapi juga menyehatkan seluruh masyarakat dan khususnya di Kabupaten Banjarnegara dan lebih khusus lagi adalah anak-anak generasi penerus kita. Yang kedua, dari sisi ekonomi, bisnis susu kambing ini masih terbuka peluangnya yang sangat besar, sehingga menjadi peluang pemberdayaan masyarakat yang sangat prospektif. Di daerah istimewa Yogyakarta, kebutuhan atau terpenuhinya susu dari kambing ini baru 30-35%, dan kemudian disuplai dari beberapa tempat. Nah, ini menjadi peluang yang sangat besar, apalagi saya mendengar di daerah istimewa akan dibangun sebuah pabrik susu kambing yang tentu untuk mencapai nilai ekonomis pabrik itu diperlukan suplai yang sangat besar. Nah, oleh karena itu Pak Wahyudin, 100 ekornya itu supaya segera bisa terpenuhi Pak Wahyudin, amin. Karena nilai ekonominya akan semakin lebih bisa kita hitung. Biar Lazismu agak ngitung kalkulatornya Pak. Tapi diperlukan 3 syarat. Ya, kalau kita ingin berkembang secara kolaborasi dan sinergi ini, yang pertama adalah kita optimalkan di sisi on farmingnya. Jadi soal pakan, soal kandang, soal tata pelihara yang baik itu menjadi faktor yang sangat penting. Pak Fatur sudah meninjau lapangan kan, Pak Fatur ke kandangnya toh. Nah, itu nanti Pak Fatur yang akan mendampingi, sehingga diperlukan bagaimana memelihara kambing ini dengan sebaik-baiknya, yang kemudian terintegrasi dengan pertanian dan kebutuhan yang lain. Yang kedua, prasyarat yang kedua adalah kelembagaannya, manajemennya. Ini yang harus kita kuatkan bersama-sama. Tadi dari BI termasuk literasi keuangannya, tata kelolanya dan lain sebagainya, itu menjadi bagian yang harus kita tata bersama-sama. Dan yang ketiga adalah akses pasar. Nah, kita akan memulai dari, kalau mau diperbesar untuk keperluan di lebih luas lagi, maka buka dulu akses pasarnya. Setelah terbuka akses pasarnya, kita perbanyak produksinya, insya Allah itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
Nah, MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, baik di tingkat pusat, wilayah, insya Allah ini bagian dari jihad kedaulatan pangan untuk menghadirkan generasi yang sehat, masyarakat yang sehat, dan bangsa yang sehat secara lahir dan batin sebagai kiprah dan kontribusi Muhammadiyah untuk umat dan bangsa. Sekali lagi terima kasih dan selamat atas peresmian Jatam Happy Farm pada pagi hari ini. Saya ingin perkenalkan juga, ini saya ajak juga divisi Ketua Bidang Divisi Pertanian Terpadunya Pak Hadi Sutresno, sekaligus Direktur PT Lukunya MPM yang bergerak di sisi pasarnya, sehingga bisa lebih mengembangkan secara bersama-sama untuk kemajuan Jatam Happy Farm di MPS Wanayasa dan umat secara keseluruhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Manajer Divisi Pendayagunaan dan Pendistribusian selanjutnya kepada Muhammad Khalid. Dipersilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang kami hormati Pak PJ Bupati Banjarnegara dan atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati Ayahanda Dr. Agus Taufikur Rahman yang sedang dalam perjalanan kini, yang kami hormati Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Bapak Nurul Yamin, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, selamat atas suksesinya. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Camat, Bapak Kepala Desa, Pak Babinsa, dan yang kami cintai para jamaah pengajian pengumahan pagi ya di Wanayasa ini, serta tamu yang tidak bisa kami sampaikan namanya satu persatu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah juga kami dari Lazismu Pusat diberikan kesempatan untuk berkolaborasi ya. Pertama, kita mendengar program ini itu dari ayahanda kami, Bapak Yamin, MPM. MPM ini biasanya kalau ngajuin proposal gak main-main gitu. Kita udah percaya dari awal. Nah, makanya waktu selamat datang ayahanda. Selamat datang ayahanda Dr. Agus Taufikur Rahman. Mohon izin ayahanda. Ya, seperti kami ceritakan sebelumnya, kita menerima proposal dari MPM bahwa akan ada program pemberdayaan peternakan di MBS Wanayasa. Kita datang sini, disambut sama Pak Widodo, sama Pak Wahyudi. Kita lihat ternyata di sini melibatkan banyak pihak. Ada dari BI, ada dari pimpinan daerah Muhammadiyah, ada dari pimpinan cabang Muhammadiyah, ada MPM. Nah, kita antusias ini ya. Kemudian kita juga bertemu Prof. Imam Prasojo selaku pembinanya. Jadi kita makin yakin setelah mendengar proyeksi, kemudian perencanaan yang begitu matang dan bantuan dari BI yang sudah berdiri duluan. Nah, akhirnya kita sedikit rapat dengan MPM untuk proyeksi, dan kita juga diam-diam melakukan rapat dengan Pak Imam Prasojo untuk pengembangan
program ini gitu. Jadi ketika kita dikasih kesempatan untuk bergabung, ya alhamdulillah. Kita sampaikan kepada donatur program ini dan mereka pun antusias. Alhamdulillah antusias gitu. Jadi seperti Ustadz Wahyudin tadi bilang, yang kesini itu ditodong ya, ditodong dalam jalan kebaikan gitu. Kita juga nodong balik. Kita nodong balik ke Ustadz Wahyudin, ke pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, ke pimpinan cabang Wanayasa. Mau dibawa kemana program ini? Mau sampai mana? Mau berjalan berapa tahun? Gitu kan? Proyeksinya sampai mana? Mau kita integrasikan dengan program apa? Jangan cuma ekonomi, gitu. Nah, jadi kita berharap MBS Wanayasa ini jadi kumparan, jadi motor yang bisa nyetrum samping-sampingnya, nyetrum kokamnya, nyetrum IPM-nya, nyetrum Aisyahnya gitu. Jadi macam-macam. Kita juga udah kerjasama dengan PKU Muhammadiyah Kalibening ya, PKU Muhammadiyah Kalibening untuk program pelayanan kesehatan di sini. Kita berdayakan juga klinik PKU Muhammadiyah Kalibening untuk pemberdayaan kesehatan. Nah sekarang ada pemeriksaan kesehatan gratis ya. Nanti kedepannya juga kita akan melakukan program cegah stunting di Wonosobo dan di Banjarnegara. Insya Allah. Insya Allah PKU akan melakukan screening untuk tahap awal di Banjarnegara, program stunting. Nanti kerjasama dengan, kita harapkan ibu-ibu Aisyah ya, yang akan jadi motornya nanti untuk program kesehatan gitu. Kemudian kita juga lagi tahap pembicaraan untuk program pemberdayaan UMKM. UMKM masyarakat kecil ya, usaha-usaha selain peternakan juga kita bantu. Nanti ada modal usaha apa, lingkungan juga. Proyeksinya dari peternakan ini akan menanam tanaman yang bisa mencegah erosi nantinya. Nah itu juga akan kita integrasikan. Jadi kita mau dari sini, berangkat dari sini, program itu akan berkembang ke semua lini, ke semua bidang. Baik itu sosial, kemanusiaan, pendidikan, ekonomi gitu. Jadi kita ingin masyarakat Wanayasa secara khusus dan masyarakat Banjarnegara secara umum itu bisa sehat, terberdayakan secara ekonomi, lingkungannya aman, cerdas melalui sekolah-sekolahnya. Seperti itu. Jadi insya Allah ini akan jadi awal ya, jadi awal. Nah, makanya saya berani nantang, kita berani nantang pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, pimpinan cabang Muhammadiyah Wanayasa. Mau dibawa kemana program ini? Ayo kita berdayakan masyarakat di Banjarnegara dari semua lini, gitu. Tentunya dengan bantuan dari berbagai macam pihak, dari pemerintah setempat, dari ayahanda, kemudian dari MPM dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ya. Kalau kita selain, kalau di Lazismu itu selain berpatokan pada 8 asnaf, kemudian rekomendasi Muktamar Muhammadiyah, kita juga berpatokan pada SDGs, 17 nilai SDGs untuk program-program pendayagunaan dan pendistribusian. Nah ini adalah salah satu contoh dari poin ke-17 ya. Jadi nobody left behind. Tidak ada yang ditinggalkan, semua kita ajak kolaborasi untuk kesejahteraan umat. Seperti itu, sesuai dengan pesan-pesan dari ayahanda kami. Baik, itu saja mungkin dari kami. Izinkan sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf dari Direktur Utama kami yang tidak bisa hadir karena sedang ada tugas mengawal program kurban ya. Kita ada pengalengan. Insya Allah, jadi beliau tidak bisa hadir dan mohon menyampaikan permohonan maafnya. Insya Allah nanti beliau akan datang ke sini juga untuk memantau perkembangan program. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan
dengan lancar, sustain, dan bisa menjadi motor atau kumparan bagi program-program berikutnya yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah kepada Dr. Andes Agus Hidayat MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hadir yang mulia Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua MPM Pusat yang berkait langsung dengan acara hari ini luar biasa beserta jajarannya. Yang saya hormati Deputi BI Purwokerto Pak Mursidi, luar biasa bantuannya. Yang saya hormati Direktur Lajismu Pusat, ini semangat muda yang luar biasa, mudah-mudahan terus melanglang buana di wilayah atas Banjarnegara, luar biasa ini Pak. Yang saya hormati Bu Camat dan semua jajaran, anggota Dewan, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, saya lupa pimpinan daerah Aisyah juga hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah pengajian Ahad Wage cabang Wanayasa yang luar biasa, hingga bawah pohon hutan sana, luar biasa. Dan ini adalah pengajian Ahad Wage yang juga luar biasa karena dihadiri pejabat-pejabat dari pimpinan pusat. Mohon maaf pejabat Bupati Banjarnegara, mohon maaf yang mewakili. Luar biasa ini pengajian yang dihadiri oleh pejabat pimpinan pusat, pejabat kabupaten, camat. Mudah-mudahan akan membawa berkah dan ilmu untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ingin kami sampaikan selamat kepada pimpinan cabang yang baru, Pak Rohman. Pimpinan cabang sudah berkutat lama sebenarnya, menggantikan Pak Wido. Terima kasih Pak Wido atas dedikasi yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Pak Wido begitu banyak perkembangan, terutama di pondok atau di MPS Wanayasa ini, bersama dengan Ustadz Wahyudin yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah. Terima kasih dan mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan petunjuk untuk terus berkembang di pimpinan cabang Wanayasa. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara menyampaikan rasa syukur, berbahagia, bangga terhadap MPS Wanayasa. MPS ini menjadi support, menjadi motivasi bagi pondok-pondok di Banjarnegara, pondok-pondok Muhammadiyah di Banjarnegara, luar biasa. Dan juga terima kasih dan apresiasi kepada warga Muhammadiyah di Wanayasa yang supportnya luar biasa. Pak Wahyudin sering nge-share di grup, tiba-tiba ada bantuan 1 truk kayu, pasir dan sebagainya, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang dicatat Allah dengan lipat ganda pahala balasannya. Amin ya robbal alamin. Saya tidak ingin panjang karena yang paling kita nantikan adalah pengajian dari beliau Bapak Dr. Taufikur Rahman. Dan tadi disampaikan baik oleh BI maupun oleh Pak Muhyamin dari MPM dan juga Lazismu, begitu luar biasanya manfaat dari Happy Farm nanti.
Tapi yang tadi dikemukakan lebih banyak manfaat ekonominya dan manfaat ke masyarakat. Tapi saya sekedar mengingatkan bahwa ini ada di lembaga pendidikan. Maka jangan sampai ini tidak punya manfaat terhadap generasi yang ada di lembaga pendidikan ini. Dan sekarang ini yakin semua warga Muhammadiyah setuju bahwa pendidikan yang paling penting adalah membuat karakter, membentuk akhlak. Dan karakter akhlak itu tidak akan bisa diajarkan di kelas, Bapak Ibu. Tapi harus dengan sebuah aktivitas yang banyak, aktivitas kebaikan. Dan salah satunya dengan kandang kambing, pemeliharaan kambing, insya Allah ini menjadi sebuah aktivitas pengembangan karakter yang luar biasa. Jadi jangan sampai pengembangan kambing yang ada di MBS Wanayasa ini kemudian hanya berkutat pada ekonomi, sehingga yang menjalankan adalah tukang-tukang yang ada di sini, maka anak-anak santri tidak dapat manfaatnya. Bapak Ibu yang menyekolahkan di sini, saya yakin setuju bahwa yang rumat di sini sebagian besar adalah siapa, Bu? Santri. Dengan catatan tidak dilepas begitu saja, karena tidak mungkin santri dilepas garap bubar kabeh, nanti malah tanggung jawab Direktur Lazismu menjadi tidak akan melengkapi kambing-kambingnya menjadi sesuai dengan kapasitas kandang yang ada. Begitu. Bahwa karakter itu tidak cukup akhlak atau karakter moral. Karena karakter itu ada yang membagi menjadi dua, karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral yang kita sering sebut menjadi adab, akhlak dan sebagainya. Tapi karakter kinerja yang sebenarnya ada di dalam moral itu juga. Ada kerja keras, siap menanggung resiko, disiplin dan sebagainya. Itu tidak akan terbentuk hanya dengan belajar di kelas. Maka salah satu aktivitas memelihara kambing, mencari pakan dan sebagainya, itu adalah bagian dalam pembentukan karakter itu. Mudah-mudahan pimpinan daerah Muhammadiyah berharap Happy Farm ini akan juga berdampak pada pengembangan karakter santri. Selagi selamat kepada semua jajaran pengasuh MBS Wanayasa yang luar biasa, yang nanti ke depan perkembangannya juga luar biasa, maka nanti pasti akan menggugah BI, Direktur Lazismu, pejabat Bupati Banjarnegara dan semuanya untuk menengok lebih jauh. Tadi Bu Camat sempat menyampaikan bahwa di sini memang ada kecamatan lokus stunting, kemudian yang lain-lain. Itu saya kira ini akan terus mengembangkan gairah untuk berfastabikul khairat dalam rangka berbuat amal soleh kebaikan, mengembangkan semuanya. Dan saya kira Aisyah dan Muhammadiyah cabang di Wanayasa ini pasti akan bergerak ke sana. Karena Aisyah juga memiliki program penuntasan stunting. Insya Allah hadir di sini Pak Dokter yang saya kira punya bahan banyak tentang itu. Mudah-mudahan kita akan tercerahkan. Itu saja. Terima kasih atas segalanya perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Next agenda, the speech will be delivered by replacement position of Banjarnegara region. To Mr. Singgi, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sebelumnya kami mohonkan maaf bahwasanya sedianya Bapak Pejabat Bupati Banjarnegara, Bapak Dirharso Widi Rahmanto akan secara pribadi hadir di sini. Namun beliau ada acara di Semarang sehingga menugaskan kepada saya untuk hadir di sini. Oleh karena itu kami mohon maaf atas kondisi ini dan mudah-mudahan
kehadiran saya di sini tidak mengurangi arti pentingnya acara pada hari ini, yaitu pengajian rutin Ahad pagi yang alhamdulillah pada hari ini tadi disampaikan secara luar biasa, karena hadir di sini adalah ketua, salah satunya adalah ketua dari pengurus pusat Muhammadiyah, ini Bapak Dr. Agus Tafur Rahman. Terima kasih. Yang terhormat ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Agus Tafur Rahman, kemudian juga yang kami hormati Ketua Majelis Pendirian Masyarakat PP Muhammadiyah, kemudian juga yang kami hormati dari Ketua Lasismu Pusat Pengurus Muhammadiyah, kemudian juga yang kami hormati yang mewakili dari Kepala Perwakilan PI Purwokerto yang Pak Mursyidi, terima kasih. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah, kemudian pengurus cabang, dan Aisyah juga Bu Camat dari sini juga, terima kasih. Kemudian juga yang kami hormati segenap pengurus dari Muhammadiyah Boarding School Wanayasa ini, segenap panitia dan tamu undangan yang berbahagia, dan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini di komplek gedung Muhammadiyah Boarding School Wanayasa ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengajian rutin Ahad Wahyu. Salat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak sekalian, sudah banyak tadi disampaikan oleh pembicara dahulu. Kami sedikit akan menyinggung tentang permasalahan umum di Banjarnegara. Banjarnegara ini permasalahan kita di samping yang khas tadi ada stunting, ada miskin ekstrim, tetapi secara umum kita adalah indeks pembangunan manusia kita ini masih rendah. IPM kita rendah. Dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, kita itu ada di nomor 3 dari bawah. Dan ini sudah bertahun-tahun, sejak saya di Bapeda tahun 2010-2011 sampai sekarang tidak pernah beranjak. Kita mengejar skor kita naik, yang lain juga lari. Kita jalan, yang lain lari. Kita tidak pernah sampai situ. Nah ini jadi PR kita bersama. Nah IPM itu apa sih? Indeks Pembangunan Manusia. Ini ada 3 tolak ukur. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, adalah lama sekolah. Kita ini lama sekolah kita rata-rata belum sampai tamat SMP. Baru SD lebih dikit, hampir SMP gitu. Itu. Yang kedua di bidang kesehatan, ini didirikan dengan usia harapan hidup. Kalau kita alhamdulillah agak tinggi. Yang ketiga adalah di bidang perekonomian adalah tingkat pendapatan masyarakat. Dan alhamdulillah dari ketiga ini, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, Muhammadiyah bergerak di tiga-tiganya ini. Alhamdulillah kita bisa saksikan gitu. Alhamdulillah. Di bidang pendidikan kita saksikan berapa sekolah, berapa madrasah, baik aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah dan lain-lain yang di bawah Muhammadiyah. Di bidang kesehatan ada berapa rumah sakit, klinik dan sebagainya, se-Indonesia mungkin ada ratusan ribuan bahkan. Kemudian di bidang perekonomian hari ini kita di komplek ini kita mencoba untuk membangun suatu model pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Tadi Bu Camat bisik-bisik dengan saya, Pak Singgih, di sini susah sekali mengangkat pendidikan anak. Jadi lulus SD sudah tidak mau melanjutkan lagi. Nah ini tantangan bagi kita semuanya. Lah kami berharap Muhammadiyah Boarding School Wanayasa ini menjadi model sehingga bisa dilihat oleh orang tua di sini, sehingga bahwa pendidikan itu menjadi sangat-sangat penting. Sehingga tadi disampaikan bahwa MBS ini tidak hanya menghasilkan santri yang hanya paham tentang fikih, tapi tentang juga sugih tadi. Itu luar biasa sekali. Nah ini harapan kami ini dengan segala programnya, mudah-mudahan insya Allah dengan niatan kita semuanya ini akan menjadi berhasil nantinya.
Ibu Bapak sekalian, sekiranya Banjarnegara memang masih berada di permasalahan tadi EBM, juga yang lebih khusus lagi stunting. Tadi ini harapan kami nanti adanya rintisan petani modern yang bergerak di bidang peternakan, khususnya susu ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi penggerak ekonomi khususnya di Wanayasa ini. Karena kita melihat bahwa Wanayasa ini memang punya potensi yang sangat luar biasa sekali untuk pengembangan bidang peternakan khususnya. Kita lihat bahwa hijauan pakanan ternak itu tidak pernah kosong. Hampir sepanjang tahun kita hijauan itu ada. Sehingga ini bagaimana tinggal memanage saja. Dan kalau kita memilih ini peternakan susu mungkin tidak salah. Karena dengan susu kambing ini kami karena di samping PLT kepala dinas, saya juga pernah definitif kepala dinas. Memang saya aslinya orang pertanian. Jadi kami itu banyak berinteraksi dengan teman-teman di bidang peternakan. Jadi kalau kambing ini 1 tahun, pada saat mereka nanti sudah bunting, itu paling tidak hanya 3 bulan mereka itu off, tidak menghasilkan susu. Yang 9 bulan ini bisa menghasilkan susu. Dan ini apabila kambing yang grade-nya bagus. Kemarin yang diinisiasi dari BI, Pak Mur, terima kasih. Ini yang sanen yang peranakan itu 1 ekor indukan kambing pada saat usia mungkin sudah melahirkan 2-3 kali bisa menghasilkan lebih dari 2,5 liter susu. Harga susu di Banjarnegara, susu kambing itu 6.000 per liter, Pak. Kalau 2,5 dari 2,5 kali 6.000 itu 1 hari. 1 tahun kita bisa 9 bulan perah. Kalau kita punya 10 ekor, tentunya luar biasa sekali. Nah ini tentunya tadi disampaikan oleh dari Bapak dari Ketua Majelis Perhimpunan Masyarakat bahwa baru 30% pangsa susu ini terisi. Jadi masih sangat terbuka potensi. Luar biasa sekali. Nah, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Tadi sudah banyak sekali dari pembicara sebelumnya kami memberikan motivasi, dan tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Banjarnegara kami mengucapkan terima kasih terima kasih yang tidak terhingga atas segala upaya dari pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang Muhammadiyah ini, dan para ikut membantu menggerakkan membawa masyarakat Banjarnegara ke arah yang lebih maju lagi. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai segala usaha kita semua ini, dan panjenengan semua akan mendapatkan mendapatkan ganti dari Allah yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan usaha kita ini berhasil. Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala salah khilafnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pengajian, terlebih dahulu akan dilaksanakan penandatanganan kolaborasi pengembangan Hebiram MBS Wanayasa oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PJ Bupati atau yang mewakili. PDM Banjarnegara, Camat Wanayasa dan Forkom Pinca, PJM Wanayasa, Mudir MBS Wanayasa, Pengelola Happy Farm yang diwakili Ketua Jamaah Tani Muhammadiyah PCM Wanayasa, Bapak Sarjono. Kepada yang kami sebut untuk menandatangani komitmen.
Selamat. Rawannya gongnya nang isor di sana. Penutup. Tulisannya ada sensor. Mak ini hiri kan nonton. Bisa Pak. Di sana. Di sana. Kan tantangan nih lah. Waduh, minyak di dalam. Meninggalkan kenangan. Sedikit lagi ya Bapak-Bapak.
Bisa.